Baik, alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in wa ala umuri dunya wa din wa ala alihi wa ashabihi ajmain amma ba'du. Alhamdulillah tadi acara kita sudah dibuka dengan pembacaan ayat suci Al-Qur'an oleh Bunda Nufus. Terima kasih sekali lagi kami sampaikan. Sebelumnya mohon izin perkenalan untuk yang belum kenal. Nama saya Nada. Hari ini saya bertugas sebagai MC untuk acara hari ini. Dan langsung saja kita akan mulai acara inti, Pak Ustadz. Untuk acara intinya kepada Bapak Ustadz Sunardi untuk waktu dan tempatnya kami persilahkan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wasahbihi wa man tabi'a bisana yaumil qiyamah. Segala puji milik Allah, salat beriringan salam semoga tercurah limpahkan kepada baginda alam yakni habibana wa nabiyyana Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ibu dan Bapak, alhamdulillah pada pagi hari ini insyaallah kita akan membahas tentang masalah fikih kurban ya. Sekaligus kita akan berbicara dan membahas tentang keutamaan bulan Dzulhijjah. Karena insya Allah sebentar lagi kita akan masuk ke dalam bulan yang mulia, yaitu yang disebut dengan eh, bulan Dzulhijjah. Kalau kita baca tadi dalam surah Al-Fajr, ya, itu di awal, itu Allah berbicara tentang keutamaan bulan Dzulhijjah. Wal fajri demi waktu subuh. Kata para ulama bukan waktu subuh sembarangan, tapi waktu subuh di tanggal 10 bulan Dzulhijjah. Kalau Allah bersumpah dengan waktu, maka waktu itu bukan waktu sembarangan. Dan Allah berfirmannya itu sering menggunakan sumpah itu satu demi waktu subuh atau waktu asar. Dua waktu ini adalah kita disunahkan untuk berperbanyak zikir. Seperti kalimat wal asr. Kemudian Allah bersumpah lagi wal fajr. Dan innal fajri karena masyhuda yang namanya waktu subuh itu adalah waktu yang disaksikan oleh para malaikat. Jadi kalau ibu dan bapak melaksanakan sholat subuh, itu adalah sholat yang dihadiri oleh para malaikat. Ini salah satu kemuliaannya. Wal fajri dalam ayat itu maknanya adalah demi waktu subuh tanggal 10 bulan Dzulhijjah. Walayalin ashar. Dan demi waktu malam-malam yang 10. Maknanya, punten, malam yang 10 itu adalah malam yang dari tanggal 1 sampai dengan tanggal 10 bulan Dzulhijjah. Jadi bukan walayalina asyar itu demi waktu-waktu yang 10 yaitu mulai tanggal 1 sampai dengan tanggal 10 bulan Dzulhijjah. Itu makna daripada kalimat walayalin asyar. Jadi ibu dan bapak bisa kita simpulkan Allah bersumpah dengan tanggal 1 sampai dengan tanggal 10. Berarti bulan Dzulhijjah itu terhitung dari tanggal 1 sampai dengan tanggal 10 itu bukan waktu biasa, melainkan waktu yang memiliki keutamaan dan keutamaan. Oleh sebab itu, maka apa yang harus kita lakukan ketika menjelang dan kedatangan tanggal 1 sampai dengan tanggal 10? Yang pertama, berbanyak beristighfar kepada Allah, perbanyak melakukan kebaikan. Kalau kita tidak bisa melakukan kebaikan, minimal jangan melakukan kesalahan. Itu di tanggal 1 sampai dengan tanggal 10. Isi dengan kebaikan-kebaikan apapun itu, mau istighfar, mau bersedekah, kayak mau apa perbanyak berzikir, baca Quran. Yang jelas malam-malam 1 tanggal 10 itu adalah waktu yang memiliki keutamaan. Yang selanjutnya walayalin ashar. Walayalin ashar wasyaf'i wal watar. Demi yang genap dan yang ganjil. Apa maknanya? Yang genap itu adalah tanggal 10 dan tanggal 9. Jadi tanggal 9 dan tanggal 10 itu waktu yang sangat lebih utama lagi. Jadi tadi demi tanggal 1 sampai dengan tanggal 10 dan demi tanggal 10 dan tanggal 9 diulang lagi itu. Makanya kalau kita masuk bulan Dzulhijjah tanggal 10 dan tanggal 9 dan tanggal 10 itu bukan waktu sembarangan. Ya. Punten ada apa dengan tanggal 9? Nah, punten saya sampaikan satu tanggal 9 itu merupakan puncak daripada pelaksanaan ibadah haji. Jadi kalau orang-orang saudara kita tanggal 9 itu mereka lagi benar-benar melaksanakan puncak ibadah haji yaitu mereka sedang wukuf di Arafah. Yang kemarin kita sampaikan Al-Hajju Arafah, inti dari
pada haji itu adalah ketika seseorang berkumpul melaksanakan wukuf di Arafah. Mereka jutaan manusia berkumpul di satu tempat dengan menggunakan kain yang berwarna putih semua. Mereka mengaku tentang dirinya siapa dan akan kembali kemana, diciptakan oleh siapa, mengaku apa yang pernah dilakukan oleh kemaksiatan yang pernah dilakukan. Mereka ngaku aja kepada Allah. Jangan sungkan-sungkan di Arafah itu mereka ngaku. Maka dalam hadis Rasulullah SAW, barang siapa orang ketika masuk tanggal 9 bulan Dzulhijjah, yaitu disebut dengan Yaumul Arafah, Allah itu memerdekakan orang yang mestinya orang ini mesti masuk neraka, dipindahkan menjadi penduduk ahli surga. Itu tanggal 9. Saking ridho Allah Subhanahu wa taala dengan kedatangan bulan tanggal 9 ini. Kebayang nggak, 3 juta manusia tidak tanggung. Indonesia ini hanya 1% dari penduduknya. Ya, kebayang kalau berarti kita cuma 200.000 orang yang dari Indonesia. Itu berkumpul 2 juta manusia di tempat yang sama. Ya, itu yang disebut dengan Arafah. Mereka menangis semua. Ya, kalau semua orang kalau masuk Arafah itu panas-panasan, sekarang udah masuk ke 45 derajat ya di kota Mekah ataupun Madinah, tapi ternyata meskipun dalam kondisi panas, tetap air mata pada saat itu berlinang menangis kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan yang terakhir yang akan kita bahas ini ada apa dengan tanggal 10-nya ya. Dan tanggal 9 Ibu dan Bapak persiapkan. Sekarang kita masuk ke tanggal 27 ya, 27 Dzulqaidah. Ya, Dzulqaidah berarti 2 hari lagi kita masuk ke bulan Dzulhijjah. Perhatikan, ada apa dengan tanggal 9 bagi kita yang tidak haji? Maka bagi kita yang tidak haji ada sunnah yang sangat luar biasa, yaitu Saumul Arafah. Rasul mengatakan Saumul Arafah yukaffiru dzunub al-madiyah wal baqiyah. 1 hari puasa di Arafah itu menghilangkan 1 tahun dosa ke depan dan 1 tahun ke belakang. Jadi 2 tahun dosa kita diampuni sama Allah gara-gara saum apa? Arafah. Makanya kita disunahkan untuk saum Arafah. Sementara saudara kita yang melaksanakan haji itu tidak disunahkan untuk saum. Bahkan dilarang untuk melaksanakan saum. Hadisnya dari Aisyah, naha Rasulullah SAW an saumil Arafah. Rasul pernah melarang untuk melaksanakan saum Arafah. Bagi yang haji, kalau yang tidak haji, bagi kita maka itu menjadi perbuatan yang dianjurkan, disunnahkan, dicontohkan oleh baginda Rasulullah SAW. Kemudian yang selanjutnya tanggal 10-nya ada apa? Oke. Bagi yang melaksanakan ibadah haji, tanggal 10 itu masuk ke mana? Ke Mina. Ya, setelah malamnya mereka mabit di Muzdalifah, tanggal 10-nya mereka ke Mina, kemudian setelah itu siangnya mereka melempar Jumratul Aqabah sebanyak 7 kali, selepas itu pulang ke Mekah. Ya, pulang ke Mekah untuk melakukan tawaf, melakukan sa'i dan tahalul awal. Jadi tahalul awal, tapi tidak ada boleh berganti pakaian dengan pakaian biasa, tapi ada yang tidak boleh, yaitu apa? Yang tidak boleh itu berhubungan suami istri. Sementara kita di sini itu melaksanakan Idul Kurban, dan ini yang insya Allah akan kita bahas. Yang pertama, apa yang disebut dengan Idul Kurban atau hewan kurban? Hewan ternak yang disembelih pada hari Idul Adha dan hari tasyrik dalam rangka mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala karena datangnya hari raya. Jadi yang disebut dengan udhiyah atau hari kurban itu adalah punten binatang yang disembelih tanggal 10, 11, 12 dan 13. Jadi boleh itu 4 hari. Ya. Dalam rangka mendekatkan diri kepada Allah, tujuannya itu taqarruban ilallah, pengen mendekatkan diri kepada Allah, dan tidak ada niat yang lain. Sekali lagi, bukan karena niat yang lain, tapi taqarrub ilallah karena kedatangan hari tersebut. Jadi ini makna dan pengertian yang disebut dengan hewan apa? Hewan kurban. Jadi kalau ada orang yang menyembelih lewat dari itu atau sebelum itu, umpama tanggal 9, tidak sah. Orang yang menyembelih tanggal 10, tidak sah juga. Jadi sekali lagi, hewan kurban itu harus disembelih tanggal 10 selepas melaksanakan sholat id. Ustadz, bagaimana kalau ada orang yang tanggal 10, kemudian mereka menyembelih, tapi sebelum sholat id? Maka kata Rasulullah, itu bukan hewan kurban, tapi hewan sedekah. Umpama ibu-ibu, bapak-bapak ya, saya merek jalan-jalan, jadi menyembelih teh pada sholat subuh. Maka itu punten bukan disebut binatang kurban.
tapi itu adalah sedekah kalau waktunya dilakukan sebelum pelaksanaan sholat Id. Oke. Keutamaan kurban. Nah, ini mudah-mudahan kita dapatkan nih. Mudah-mudahan ibu dan bapak semua bisa berkurban ya. Menyembelih kurban termasuk amalan yang paling utama. Nah, ini salah satunya hadis dari Aisyah radhiyallahu anha. Beliau menceritakan sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kalau saya terjemahkan, tidaklah anak Adam melakukan suatu amalan di hari nahar atau Idul Kurban. Tidak ada amalan yang paling dicintai oleh Allah melebihi mengalirkan darah kurban. Hendaklah kalian merasa senang karenanya. Nah, jadi kata hadis Aisyah ini, tidak ada amalan. Kalau tanggal 10 bagi kita yang tidak haji, tidak ada amalan. Kecuali amalan itu adalah mengalirkan darah kurban. Bagaimana tidak? Kau coba. Nah, ibu, kalau kita disuruh untuk menghitung jumlah bulu yang ada dalam kambing kita, jumlah bulu yang ada dalam sapi kita, keberatan. Tapi Rasul mengatakan, bulu-bulunya itu akan menjadi saksi dan menjadi amal baginya, darahnya pun setiap tetesannya itu akan menghilangkan dosa dan menjadi pahala di sisi Allah Subhanahu wa taala. Jadi ibu dan bapak, ini keutamaan ketika kita berkurban. Sekali lagi, tidak ada amal yang paling dicintai oleh Allah di tanggal 10 melebihi mengalirkan darah kurban. Mudah-mudahan kita bisa berkurban semua ya. Oke. Yang selanjutnya, hukum daripada kurban. Ada yang nanya, Ustaz, kalau kurban itu hukumnya apa sih? Wajib, apa sunnah, atau apa yang lain? Dan dalam hal ini saya akan mencantumkan beberapa pendapat. Mungkin Bapak dan Ibu boleh berpendapat, ya, mengambil pendapat-pendapat. Yang pertama, pendapat yang mengatakan wajib. Ini kata Imam Malik dan Abu Hanifah. Beliau mengatakan wajib itu karena ada dalil Rasulullah SAW, man wasa'a, barang siapa orang yang memiliki harta yang berlebih atau keleluasan harta. Artinya ini ada penekanan, ternyata kurban itu hukumnya seperti zakat, wajib tapi bagi yang mampu. Jadi kalau tidak mampu nggak usah memaksakan. Yang tidak mampu maka tidak kena taklif karena khitab untuk berkurban. Dalam Islam itu ada kewajiban yang ketika wajib itu taklifnya itu karena pemilikan harta seperti haji. Haji itu kena taklif kalau mampu. Kalau tidak mampu maka kita tidak kena taklif wajib. Yang kedua zakat. Zakat itu pun kena taklif karena kemampuan. Ada nisab, ada haul. Itu pun yang disebut dengan zakat. Begitupun kurban, kata Imam Malik, hukumnya wajib. Kenapa? Karena Rasul pernah menyampaikan, kata Rasulullah SAW, barang siapa yang memiliki harta dan dia tidak mau berkurban, fala yaqrabanna musallana. Jangan sekali-kali orang itu mendekati tempat sholat kami. Artinya apa? Rasul mengusir orang yang kaya tapi tidak mau berkurban. Jangan dekat-dekat sholat saya, kata Rasulullah SAW. Yang kedua, dalil yang dipakai adalah dalilnya Ibnu Umar, di mana Ibnu Umar pernah mengatakan beliau ini salah satu sahabat yang ahli hadis. Kata Ibnu Umar, beliau mengatakan, saya bersama dengan Rasulullah itu di Madinah sebanyak 10 tahun. Karena kita tahu Rasul itu punten 13 tahun di kota Mekah semenjak jadi diangkat jadi nabi. 10 tahun di Madinah, dan saya perhatikan dan saya melihat Rasul itu setiap tahunnya selalu berkurban. Jadi tidak ada tahun yang Rasul itu tidak pernah berkurban. Ini mengatakan, kata Ibnu Umar, dalil inilah yang dijadikan bahwasannya kurban itu adalah sebuah kewajiban bagi yang mampu. Kemudian pendapat yang kedua, hukumnya adalah sunnah muakkad. Dalil ini dipakai oleh Imam Syafi'i dan Imam Ahmad. Nah, kenapa? Karena ada hadis Rasulullah SAW yang berkenaan dengan harta, ada kewajiban itu, kewajiban untuk mengeluarkan harta itu cuma satu, kata beliau, yaitu zakat saja. Jadi selain zakat itu tidak ada proses pengeluaran harta yang wajib. Makanya adapun kalau kurban itu hukumnya menjadi sunnah. Dan ada hadis daripada Ibnu Mas'ud, sesungguhnya aku sedang tidak berkurban, padahal aku adalah orang yang berkelapangan. Aku lakukan hal ini karena khawatir kurban itu dianggap menjadi sebuah perbuatan yang wajib. Jadi ternyata kata Ibnu Mas'ud, Rasul itu pernah tidak berkurban. Nah ini sekali lagi
apa namanya eh, eh, hukum daripada berkurban. Jadi berkurban itu ada hukumnya wajib, ada yang mengatakan wajib, ada yang mengatakan sunnah muakkad atau sunnah yang ditekankan. Oke, selanjutnya binatang apa saja yang boleh dikurbankan? Nah, ini di dalam Quran ini ataupun dalam hadis yang boleh dikurbankan itu adalah bahimatul an'am, binatang ternak. Nah, ternak berkaki empat. Kalau ayam nggak bisa. Nah, bapak-bapak saya kurban pakai apa? Pakai ayam nggak bisa. Atau kurban perasaan nggak boleh ya, kurban perasaan ya. Jadi kurban itu yang boleh satu unta. Jadi boleh unta itu ya. Kemudian sapi dan yang ketiga apa? Kambing. Kambing ini kan di kita ada dua jenis, ada domba, kalau di kita ada embe ya, kalau bahasa Sunda ada kambingnya. Kalau apa namanya? Kalau saya itu menerjemahkan gibas, itulah gibas yang disembeli oleh Nabi Ibrahim itu lebih ke arah domba. Karena gibas itu kalau di negara-negara Timur Tengah emang berbulu seperti domba. Ya. Ada juga kambing yang embe itu di Arab ada ya. Dan itulah kesenangan Rasulullah itu sebenarnya kambingnya. Nah, ternyata setelah dibedakan antara domba dengan kambing itu beda itu, Bu. Ya. Kambing itu ternyata lebih lemah kolesterolnya, lebih bagus ya dan itu kesenangan makanan kesenangan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Jadi yang boleh dikurbankan sekali lagi adalah unta, sapi dan kambing. Ustadz, bagaimana kalau di kita ada kebo? Boleh nggak? Kalau di kita ada munding ya, kebo boleh ya. Itu dikiaskan kepada sapi. Ya, karena di kita juga ada, karena kalau di Arab saya tidak belum pernah berjumpa dengan kebo. Ya. Sementara di kita kebo itu dibolehkan. Ya silakan aja ya. Selanjutnya, satu ekor kambing boleh untuk satu keluarga. Jadi kalau di kita, punten ada fikihnya gini. Saya tahun ini yang kurban itu suaminya, tahun depan istrinya, tahun depan lagi anak yang paling gede, anak kedua, anak ketiga. Boleh, boleh. Tapi kembali lagi, yang namanya hukum taklif, hukum syariat Islam itu bagi yang mampu. Apakah anak kita sudah mampu? Kalau anak kita belum mampu, maka punten itu masuknya ke dalam tarbiyah atau pendidikan. Jadi tetap yang wajibnya itu siapa? Kepala keluarga. Makanya dalam hadis Rasulullah SAW yang ditekankan itu adalah kepala keluarganya dan boleh satu kepala keluarga untuk satu keluarga ya ataupun niat untuk pribadi dirinya. Seekor kambing cukup untuk kurban satu keluarga, pahalanya mencakupi anggota seluruh keluarga. Nah ini diriwayatkan hadisnya pada masa Rasulullah SAW seorang suami menyembelih seekor kambing sebagai kurban bagi dirinya dan keluarganya. Nah ini termasuk Rasulullah pernah berkurban untuk dirinya dan umatnya. Maka Rasulullah itu untuk dirinya dan siapanya? Umatnya. Boleh kalau kita mengatasnamakan pribadi, boleh silahkan ya. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam berkurban untuk dirinya dan seluruh umatnya ketika beliau akan menyembelih. Nah ini diriwayatkan oleh Abu Dawud. Ya, ya. Allahumma hadza minka wa ilaika fataqabbal minni wa an ummati. Kata Rasulullah ketika akan menyembelih, ya Allah, ini sembelihan dari aku dan seluruh umatku. Nah, ini sembelihan dari baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ketentuan sapi dan unta. Dan ya, Ibu dan Bapak ini perlu nih. Satu ekor sapi diperuntukkan untuk 7 orang maksimal. Maksimal berapa orang? 7 orang. Boleh. Kalau satu ekor unta itu untuk 10 orang. Jadi kalau unta 10, kalau sapi berapa? 7. Makanya hati-hati kalau di sekolahan. Ya, di sekolahan anak kita iuran 10.000 ewang. Kemudian setelah itu ditanya anak kita, buat apa yang 10.000? Eta untuk korban. Jadi kurban itu nggak bisa satu sekolah kurban. Sapi ini hiji ya dipakai untuk sekelas, nggak bisa. Apalagi untuk satu sekolah ya. Jadi kalau pengen menjadi kurban, pilih di antara apa? Di antara peserta yang tadi atau anak didik kita cukup hanya untuk 7 orang ya diwakilkan. Jadi tidak bisa yang namanya kurban itu untuk lebih daripada 7 orang sapi, sementara kalau unta itu untuk 10 orang. Ya. Ini hadisnya dari Sunan Abu Daud.
dahulu kami pernah melakukan safar bersama Rasulullah SAW. Jadi sahabat melakukan perjalanan, ternyata di tengah perjalanan itu mereka ya keterbatasan ya, berbeda mungkin di tengah kalau lagi di rumah masing-masing. Kemudian mereka mengatakan, ya Rasulullah, sekarang itu hari Idul Adha, sementara kami tidak. Bagaimana kalau kami berserikat? Jadi patungan bahasa kita, iuran bareng-bareng. Kata Rasulullah, silahkan kalian berserikat. Satu ontak boleh untuk 10 orang dan sapi untuk 7 orang. Nah ini sekali lagi diperkenankannya satu sapi untuk 7 orang dan apa namanya unta untuk 10 orang. Kemudian yang selanjutnya arisan kurban. Pernah dengar arisan kurban, Bu? Ya, kalau di beberapa daerah di Garut itu banyak arisan-arisan kurban. Boleh nggak? Boleh, Ibu. Arisan itu kan utang, bener nggak? Yang belum dapat utang kepada yang sudah apa? Sudah dapat. Mungkin ibu dan bapak ada yang ada ikut iuran, ikut arisan, saya ikut nanti ya. Tapi kalau sudah menang saya kalau bisa udahan ya. Itu arisan paling enak kayaknya. Jadi arisan itu diperbolehkan kalau untuk kurban, umpama ada arisan yang tapi awas, ini masalah kurban itu masalah utang piutang. Ternyata dalilnya mana? Nah, Imam Ahmad pernah menceritakan beliau menyarankan agar orang yang tidak memiliki biaya akikah agar berhutang dalam rangka menghidupkan sunnah akikah di hari ketujuh kelahiran anaknya. Jadi dulu ada sahabat yang mereka mungkin tidak bisa punya uang ketika dia hari ketujuh anaknya lahir. Ternyata minta saran kepada Rasulullah, boleh nggak kalau berutang? Silahkan aja berutang. Maka inilah dalil yang dipakai kias, artinya kurban pun boleh berutang kalau mampu untuk membayarnya. Ya, itu jadi sekali lagi dalam rangka menghidupkan. Oke, yang selanjutnya berkurban atas nama orang yang sudah meninggal. Ustadz, saya itu pengen berkurban tapi atas nama orang tua saya yang sudah meninggal. Boleh nggak? Ini jawabannya ada 3. Yang pertama, berkurban khusus bagi orang yang sudah meninggal tanpa ada wasiat dari mayit. Nah, ini yang kedua, berkurban khusus bagi orang yang meninggal karena mayit pernah berwasiat agar keluarganya berkurban untuknya. Ini yang pertama, kalau seandainya berkurban atas nama orang yang sudah meninggal, itu diperbolehkan. Jadi diperbolehkan. Kenapa ngambil dalil? Itu punten dalilnya adalah dikiaskan dengan sedekah. Ada sahabat Rasulullah, beliau ini selama hidupnya tinggal dengan ibunya. Ibunya meninggal dan sahabat ini berkata, ya Rasulullah, tidak ada orang yang paling kecintai kecuali ibuku dan dia sekarang sudah meninggal. Boleh nggak aku bersedekah sebidang tanah dan aku atasnamakan ibuku ini? Ternyata kata Rasulullah, silahkan sedekahkan. Dalil ini yang dipakai kalau setiap sedekah itu boleh atas nama orang yang sudah tidak ada. Apalagi kalau ada punten wasiat dari orang yang sudah wasiat dari sebelum jenazah ini meninggal. Orang yang sebelum meninggal dia berwasiat, nah itu apalagi ya, laksanakan wasiat oleh anak-anaknya sebagai bentuk kecintaan kepada orang tuanya ya. Yang ketiga, dalilnya tidak boleh. Tentu ini kontroversi atau ada yang boleh, ada yang tidak boleh. Cukup dengan keluarganya yang berkurban, maka punten almarhum yang sudah tidak ada itu mendapatkan pahala dari pahala ke anaknya yang berkurban. Yang selanjutnya hewan kurban, ini usianya ya. Yang pertama unta, umurnya 5 tahun. Kemudian sapi 1 tahun, ada yang mengatakan 2 tahun. Kambing itu minimal 1 tahun ya. Domba kambing itu minimal 1 tahun ya. Jadi ini tahun usia untuk sapi dan unta termasuk kambing ya. Cacat, awas ibu, kenapa harus cacat ini? Pertama kita harus tahu cacat yang menyebabkan tidak sah berkurban, seperti buta sebelah. Awas, ini mah buta. Jadi kalau cuman sakit mata mah dan bisa diobatin nggak jadi masalah. Tapi kalau seandainya kita punya hewan kurban dan benar-benar tidak bisa melihat, buta, nah itu tidak sah. Sakit dan tampak sakitnya. Kemarin yang lagi PMK itu tahun kemarin ya, banyak banget binatang-binatang yang
dalam keadaan sakit, pincang dan tampak jelas pincangnya. Jadi kalau ada sapi yang pincang itu dan tampak banget pincangnya, mungkin pincangnya itu sudah lama, nah itu tidak diperkenankan dan itu tidak sah. Sangat tua dan tidak punya sumsum tulang. Ini ada binatang yang sudah sepuh, ya, itu nggak boleh, ya. Sudah tua dikorbankan itu nggak boleh. Yaitu cacat yang menyebabkan makruh. Seperti apa? Sebagian atau keseluruh telinganya terpotong. Jadi kalau ada telinga hewan terpotong itu makruh. Jadi tetap sah. Tanduknya pecah atau patah. Ada domba ternyata tanduknya itu pecah. Tapi bagaimana kalau ada kambing yang tidak apa? Kemudian ada kambing yang tidak bertanduk itu masih sah. Yang tidak boleh itu ada tanduknya tapi patah, ya. Cacat yang menyebabkan mubah selain yang tadi. Kalau yang tadi itu di ini yang matanya pincang, sakit, sudah tua itu kan tidak boleh. Kemudian yang makruh itu dua, telinganya terpotong atau apa tadi? Ya, telinganya terpotong atau tanduknya yang pecah. Selain itu maka diperbolehkan aja, silahkan, ya. Umpama ekornya, nah itu nggak jadi masalah. Jadi silahkan. Hewan yang disukai yang dan diutamakan hewan kurban adalah hewan yang gemuk, hewan yang super, hewan yang kalau sapi ya di atas 1 ton, ya. Itu yang paling disukai, ya. Kemudian kalau domba itu domba yang gede, makanya kenapa Ustaz boleh nggak kalau seandainya saya berkurban dengan betina? Sapi betina boleh? Boleh. Tapi kenapa jarang banget? Karena di kita betina itu biasanya dagingnya tidak sebanyak yang jantan. Ya. Jadi kalau apa namanya kambing itu betinanya kecil-kecil rata-rata, tapi kalau jantannya termasuk sapi juga seperti itu kebiasaannya. Mana yang lebih utama ikut iuran sapi atau kurban satu kambing? Ternyata kalau berdasarkan hadis yang tadi berkurban 1 ekor itu jauh lebih baik ketimbang iuran sapi. Kenapa? Karena dalilnya 1 orang itu disunahkannya ada 1 nyawa. Kambing itu 1 nyawa dipakai 1 orang. Sementara sapi 1 nyawa dipakai 7 orang. Yang bagus itu makanya sapi 1 orang. Wah ini keren. Ya, jadi boleh sapi 1 orang. Nah ini apa namanya berkenaan dengan lebih baik mana kurban sapi atau 1 ekor. Oke, apakah harus jantan? Tadi saya sudah bahas, tidak usah jantan. Jadi yang betina pun diperbolehkan, ya. Jadi tidak ada aturan untuk termasuk masalah akikah. Masalah akikah itu boleh dengan menggunakan apa? Kambing betina ataupun kambing yang jantan. Ini hadis diriwayatkan oleh Imam Ahmad dan Imam An-Nasai. Nah, yang selanjutnya perlu saya sampaikan ibu-ibu dan bapak-bapak bagi yang mau berkurban, ya. Bagi yang ibu dan bapak yang mau berkurban, maka ada larangan. Terhitung larangan itu dari tanggal 1. Maka perhatikan tanggal 1 bulan Dzulhijjah itu kapan, ya. Berarti kalau tanggal 29, 29 Juni, berarti hitung berarti tanggal 20 itu berarti tanggal 19 itu tanggal satunya. Larangannya perhatikan Rasulullah SAW apabila engkau memasuki 10 hari pertama bulan Dzulhijjah sedangkan di antara kalian ingin berkurban maka janganlah dia menyentuh sedikit pun dari bagian rambut dan kulitnya. Jadi kalau mau yang berkurban punten jangan motong kuku, jangan nyukur rambut, kumis biarkan seperti halnya orang yang punten ihram. Jadi selama berapa hari? 10 hari. Jadi 10 hari itu tidak boleh menyentuh hal-hal yang tadi. Rambut yang tumbuh dimanapun, kemudian kuku, kemudian tidak kulit dan lain sebagainya itu tidak boleh disentuh ketika apa? Kita mau berkurban. Terhitung dari tanggal berapa? 1. Sampai kapan? Sampai binatang yang akan kita korbankan itu disembelih. Jadi bukan tanggal 10. Kalau tanggal 10 pagi-pagi itu masih belum boleh. Jadi bolehnya itu ternyata saya korbannya itu tanggal 11. Maka biarkan sampai dengan tanggal 11 Dzulhijjah. Waktu penyembelihan. Jadi waktu penyembelihan itu sudah disampaikan tadi adalah selepas sholat Id. Tempat penyembelihan yang paling bagus itu adalah tempat di mana di situ dilaksanakan sholat. Tapi awas kalau melaksanakan sholatnya di masjid, ulah nyembelih di masjid.
Kenapa? Karena sholat id itu, punten sholat id, baik Idul Fitri ataupun Idul Adha, termasuk sholat istisqa, sholat meminta hujan, itu disunnahkan untuk dilaksanakan di lapangan atau tempat terbuka. Kalau Rasulullah, kita tahu Madinah Nabawi ya, yang sekarang itu Nabawi, arah sebelah kanan, pojok sebelah kanan, ya, karena bentuknya persegi, di pojok sebelah kanan kita lurus ke sana, itu ada masjid namanya Masjid Gumamah. Masjid apa namanya? Gumamah. Gumamah itu diterjemahkan adalah masjid mendung. Kenapa? Karena dulu Rasulullah SAW pernah meminta dan berdoa di situ untuk diturunkan hujan. Tiba-tiba ketika Rasulullah mengangkat kedua tangannya berdoa dengan seluruh muslimin, langit menjadi mendung, gelap pada saat itu dan diturunkan hujan. Maka masjid itu disebut dengan Masjid Gumamah, dan Rasul kalau melaksanakan Idul Fitri, Idul Adha, termasuk sholat istisqa di Masjid Gumamah yang tadi. Ya. Kalau kemarin, alhamdulillah, saya beberapa kali sampai ke Masjid Gumamah atau masjid yang dipakai untuk melaksanakan apa? Untuk melaksanakan sholat Id Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Oke, pemanfaatan daging kurban. Awas, kalau kita sudah punya daging kurban, kemanakan? Yang pertama, boleh dimakan sendiri. Jadi daging kurban itu berbeda dengan mungkin daging yang lain ya. Jadi boleh untuk sendiri, tapi ada batasnya. Tidak boleh melebihi sepertiga. Ya malah ini kurban dikabeh kanan ke keluarga ke dirinya, teman-teman menang ya. Ustaz kalau untuk keluarga saya boleh, boleh. Umpama untuk paman, untuk bibi, untuk kerabat boleh. Jadi kita ngambil sepertiganya, dari sepertiganya boleh kita makan sendiri dan selainnya diberikan kepada yang lain. Disedekahkan untuk orang tanpa status, baik orang kaya, boleh, boleh, silakan. Jadi kalau kurban itu berbeda dengan akikah ya. Kalau kurban mah orang kaya boleh, orang miskin pun boleh. Bahkan punten seorang non muslim pun diperkenankan untuk menikmati. Jadi ibu kalau punya tetangga yang non muslim itu boleh dikirim daging kurban ya. Dengan syarat yang non muslim itu tidak memerangi kita. Jadi kalau dalam Islam itu non muslim atau orang kafir itu dibagi dua, ada dhimmi, ada harobi. Kalau dhimmi itu orang non muslim yang tidak memerangi kita, bertetangga baik dengan kita, bermuamalah dengan kita. Tapi kalau orang non muslim yang harobi yang memerangi kita, tidak boleh diberikan daging kurban. Nah, karena galak sih etamanya memerangi mah nggak boleh. Jadi sekali lagi kalau kurban mah berbeda dengan daging yang lain. Tata cara penyembelihan, nah ini hewan kurban. Nah ibu punten perhatikan, sebaiknya pemilik kurban itu menyembelih hewannya kurban sendiri. Jadi kalau ibu pengen berkurban, kalau bisa menyembelih sendiri. Kalau tidak bisa, boleh diwakilkan kepada orang lain. Nah ini bapak-bapak yang mau berkurban, kalau bisa bapak-bapak menyembelih sendiri. Atau tidak bisa, minimal menyaksikan hewan yang sedang disembelih. Kemudian menggunakan alat yang super tajam. Jadi jangan pisaunya pisau tumpul, ya, buat ngala awi dipakai mencit hewan. Nah, ini kasihan banget dan ini sudah Rasul dan ini pernah dicontohkan juga oleh Ibrahim alaihissalam ketika beliau akan menyembelih anaknya dan putranya bernama Ismail alaihissalam. Kemudian hewan harus dibaringkan di lambung sebelah kiri. Nah, berarti kalau perhatikan ini sebelah kiri itu lambungnya ke kiri menghadap ke kiblat. Kemudian pisaunya dengan menggunakan pisau yang tajam tadi. Ketika menyembeli disunahkan untuk membacakan bismillah, tapi awas jangan bismillahirrahmanirrahim, tapi bismillah aja, bismillahi segitu. Tambah lagi sunahnya Allahu Akbar, bismillahi Allahu Akbar. Silakan bapak-bapak kalau yang mau menyembeli dengan kalimat itu ya, bismillahi Allahu Akbar. Jadi jangan bismillahirrahmanirrahim. Kemudian kata para ulama, selain itu boleh mencantumkan namanya. Bagaimana caranya? Allahumma hadza minka walaka. Allahumma taqabbal anni. Nah ini kalau aku yang menyembeli. Kalau saya menyembeli, Allahumma taqabbal anni. Ya Allah terima dari aku. Atau dari orang lain. Allahumma taqabbal an fulan. Disebutin namanya. Ya Allah saya itu nyembelih untuk si A, si B, si C dan lain sebagainya. Itu disunahkan menyebut
namanya. Makanya ini ketika kita menyembelih hewan kurban harus tahu fikih. Yang menyembelih itu harus benar tahu tentang tata cara menyembelih. Jangan sampai orang tidak pernah ngaji disuruh menyembelih. Karena menghilangkan nyawa hewan kurban itu masuk ke dalam tatanan fikhiyah atau ibadah syar'iyah yang harus dicontohkan langsung oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Larangan memperjualbelikan hasil sembelihan. Awas, bapak berkurban, kemudian ada kepalanya dijual sendiri, itu nggak boleh. Ustadz, bagaimana kalau saya itu kepalanya diberikan ke orang, oleh orang itu dijual? Masalah dia dijual maka terjadi masalah kalau sudah dikasihkan kepada orang lain. Yang nggak boleh itu yang kurban yang kurban menjual dagingnya. Yang kurbannya dijual. Itu mah kenaon itu kurbannya ada dijual mah. Itu yang tidak boleh. Masya Allah. Ini ada ulama dari Mekah ikut gabung nih. Ya. Jadi sekali lagi larangan memperjualbelikan apapun. Maka Rasulullah SAW pernah memerintahkan aku ini Ali bin Abi Thalib. Aku memerintahkan Rasulullah SAW memerintahkan aku untuk mengurusi penyembelihan unta. Beliau juga memerintahkan kepadaku untuk menguliti tubuh apa namanya tubuh serta kulit punggungnya, dan saya tidak diperbolehkan memberikan bagian apapun darinya untuk jagal. Awas, jangan memberikan kepala upah kepada jagal. Jadi kalau upah itu maka punten binatang ternak yang kita sembelih itu berubah bukan menjadi binatang kurban. Barang siapa yang menjual kulit hewan kurban maka fala udhiyatalah, itu dalilnya. Jadi orang yang mengupah dengan bagian hewan kurban, baik dengan kakinya, dengan kepalanya, dengan kulitnya, maka punten batal kurbannya. Jadi jangan ada gini, umpama Ustad punten pang mencitkeun, oke, diburuhan kakina, nanti diburuhan kepalana. Nah itu nggak boleh. Nanti diburuhan kulitnya nggak boleh. Jadi bagian hewan kurban itu tidak boleh dijadikan upah. Terus gimana? Nah kalau pengen mengasih upah dari uang tersendiri. Ini kenapa videonya dihentikan? Oke. Jadi harus upah tersendiri. Umpama Pak Ustadz, punten pang nyembelihkeun, nanti saya kasih, ternyata ngasihnya itu dari hewan, bukan bagian dari hewan kurban. Dia sisipkan uang khusus untuk apa? Makanya dari beberapa masjid sekarang alhamdulillah kalau hewan kurban harganya 3,5 juta, nah ada biaya operasional. Kalau saya di pondok ini dan alhamdulillah ada beberapa yang titipan juga dari jamaah, minta satu orang itu 150, dan itu untuk membeli segala macamnya ya, untuk upah jagal yang ngulitin, untuk beri kresek segala macam dan sebagainya. Nah itu ngambil upahnya dari situ. Jadi jangan ngambil upah dari bagian hewan kurban. Jadi kalau kita menjadikan hewan kurban, baik kakinya, kepalanya atau kulitnya dipakai untuk upah, maka fala udhiyatalah kata Rasulullah, maka itu batal kurbannya. Nah ini sekali lagi dilarangnya memperjualbelikan hewan kurban. Larangan mengupah jagal dengan bagian hewan sembelihan yang tadi. Tukang jagal tidak boleh diberi daging atau kulit dalam bentuk upah pekerjaan. Jadi kalau upah nggak boleh, kalau hadiah boleh, boleh. Nah ini apa bedanya Ustaz katanya hadiah dengan upah? Kalau upah itu di apa ada transaksi dari awal. Sok pang mencitkeun, punten pang nyembelihkeun, nanti bapak dapat kepala. Itu upah namanya. Tapi kalau hadiah, beres menyembelih, dikasih uang, setelah itu kepalanya, bapak ini buat bapak, ini hadiah dari kami. Nah itu hadiah. Awas, akad itu menyebabkan halal dan tidak halal. Jadi sekali lagi kalau bentuknya hadiah, boleh. Tapi kalau untuk sedekah boleh. Tapi kalau yang tidak boleh, apa namanya? Upah. Nah itu dijadikan upah yang tidak diperkenankan. Menyembelih satu kambing untuk makan panitia. Biasanya panitia tiba-tiba menyembelih kambing punya orang, dipakai untuk makan-makan. Awas tuh, harus tahu ikrarnya untuk apa itu ya. Kalau dia ngambil hak punya orang itu nggak boleh ya. Karena itu titipan dari orang yang harus disalurkan.
Makanya caranya gimana? Nah itu silahkan. Kalau saya dulu punya sistem yang tersendiri. Bagaimana kalau panitia pengen makan daging hewan kurban itu, maka biasanya saya minta dari sepertiga yang sahibul kurban. Nah itu bagaimana supaya orang itu bisa halal memakan daging hewan kurbannya. Oke, mungkin itu yang bisa sampaikan pada kesempatan hari ini. Silakan, ini karena berbicara tentang masalah fikih, tadi sudah gamblang ya, larangan bagi yang akan berkurban. Dan sekali lagi, kalau punya kemampuan berkurbanlah, berkurbanlah. Kalau punten kita kadang-kadang ibu dan bapak, kalau kita tidak punya kendaraan, kita suka nyicil kendaraan gitu. Kalau kita tidak punya motor, kita motor, cicilan rumah, cicilan mobil dan sebagainya. Memaksakan. Masa ya Allah tidak pernah meminta anak kita seperti Allah minta dari Nabi Ibrahim alaihissalam. Allah minta Ibrahim untuk menyembelih anak yang paling dicintainya yaitu Ismail alaihissalam. Tapi Allah Subhanahu wa taala pun tidak pernah meminta harta seluruh kita. Yang Allah minta di setahun sekali ini hanya sebagian daripada harta yang kita miliki. Makanya saya sampaikan berkurbanlah, berkurbanlah. Insya Allah akan menambah kebaikan dan keberkahan dalam harta kita. Ya, saya punya cerita sedikit ya. Kalau orang yang sungguh-sungguh, ada orang yang kaya hartanya, mereka berkurban dengan binatang yang sangat luar biasa. Itu takwa, takwa. Tapi saya punya cerita ya, dulu ada seorang nenek-nenek, dia hidup berdua, rumahnya reyot ya. Dia tinggal dengan cucunya yang yatim. Dia punten untuk mencari nafkah selalu ngambil daun dan dia jual daun itu di pasar dan dia mengsisihkan 2.000 rupiah setiap hari untuk berkurban. Setelah 2 tahun ternyata terkumpul uang 1,5 juta. Bayangkan si nenek ini perjuangannya sangat luar biasa. Dia hanya penjual daun tapi mampu berkurban. Dia datang ke penjual kambing, Mang, ayah barangkali ada kambing yang harga 1,5 juta. Kambing harga 1,5 juta mah tuh Masya Allah ya. Segede naon gitu. Saluhurun ucing sautik ya. Tapi ternyata dia tersenyum ketika melihat kenapa? Karena dia bangga akan bisa berkurban. Ketika dibawa ke panitia, ke masjid, banyak yang mencemooh, meniletik-letik teing. Tapi ternyata dia tidak tahu di balik perjuangan sang nenek ini. Di hari haknya, dia tampil sebagaimana sunnahnya tadi. Dia wakilkan kepada Ustadz, Pak Ustadz, pang mencitkan yenu abdi. Dengan bangganya, kemudian dia pada saat itu menyaksikan hewan kurbannya disembelih. Dan ketika pada saat itu, tetesan darah berbarengan dengan tetesan air mata ketakwaan. Sang Ustadz Bismillahi Allahu Akbar dan sang nenek meneteskan air mata tanda ketakwaan. Ingat, usaha yang maksimal itu mencerminkan ketakwaan kita kepada Allah. Layyana lallaha luhumuha wala dima'uha walaki yanaluhu taqwa minkum. Yang akan sampai ke hadapan Allah bukan seberapa banyak punten dagingnya, bukan seberapa banyak darahnya, karena Allah tidak butuh darah dan dagingnya. Yang Allah butuhkan adalah ketakwaan yang ada dalam jiwa-jiwa kita. Oleh sebab itu sekali lagi saya anjurkan, salah satu bentuk ketakwaan adalah bagaimana kita memotivasi diri kita bersungguh-sungguh untuk mencari keridhaan, bersungguh-sungguh untuk menjalankan perintah Allah, dan salah satunya perintah Allah itu datang di bulan Dzulhijjah bagi kita yang tidak haji, yaitu berkurban, yaitu melaksanakan saum Arafah. Maka laksanakan perintah Allah, maka itu cerminan kita termasuk orang-orang yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Mungkin itu yang bisa sampaikan. Silahkan, mungkin ada pertanyaan, sharing dan sebagainya berkenaan dengan fikih kurban. Silahkan. Baik, Alhamdulillah. Terima kasih Bapak Ustadz atas ilmunya. Ini ada juga udah nyatat banyak banget supaya ingat nih tentang fikih kurban. Jadi semakin tahu tentang fikih kurban. Selanjutnya memasuki sesi tanya jawab. Ini sudah ada yang masuk Bapak Ustadz di kolom chat dari Silahkan. Bapak Yogi Rizal. Ustadz, insya Allah tahun ini saya berkurban. Apa yang harus saya persiapkan atau syarat apa yang harus dilalui proses sebelum hari penyembelihan hewan? Oke, yang tadi ya. Kalau kita sudah berniat mulai tanggal 10, apalagi sekarang belum nyampe tanggal 1 sampai tanggal 10, maka niatkan, kita sudah meniatkan akan berkurban.
Satu, jangan menyentuh bagian rambut kita, apapun yang tumbuh dalam tubuh kita. Ya. Motong kuku itu mulai terhitung tanggal 10. Setelah itu disunahkan Pak Yogi ya untuk memilih hewan kurban sendiri. Jadi itu salah satu sunnahnya. Hewan kurban kita sendiri gitu. Kemudian setelah itu kita disunahkan untuk menyembelih sendiri. Kalau tidak bisa, maka kita disunahkan untuk menyaksikan hewan kurban kita disembelih. Nah, itu sunnah-sunnahnya ketika kita akan berkurban. Ya, silakan. Yap. Jadi ini salah satu sunnah-sunnahnya dan syarat-syaratnya. Silakan. Makasih Pak Ustadz. Siap, sami-sami Pak Yogi. Baik, boleh yang mau bertanya lagi mungkin? Silakan, ada yang mau langsung nanya? Baik, Pak Ustadz, ada pertanyaan titipan dari sahabat Mabruk. Katanya, kalau misalkan sapinya nggak sampai 7 orang nih, Ustadz, itu hukumnya bagaimana, Pak Ustadz? Lebih bagus ya. Yang paling bagus itu satu sapi 1 orang. Nggak usah maksain, bagus. Bagaimana kalau satu sapi untuk 3 orang? Boleh? Boleh banget. Jangankan untuk 3 orang, satu sapi untuk 1 orang itu jauh lebih baik. Ya gitu ya. Baik. Ada lagi Bapak Ibu yang mau bertanya? Masih dibuka untuk sesi tanya jawabnya. Bapak Subhan mungkin ingin bertanya, atau Ibu Vindiasti, Pak Akbar. Pak Ustadz mau bertanya lagi satu lagi nih Pak Ustadz. Siap. Lebih dianjurkan untuk akikah dulu apa kurban dulu nih? Kalau masuk tanggal 10 atau tanggal bulan Dzulhijjah, lebih baik kurbannya. Kenapa? Karena kalau dalam waktu ya, ketika masuk bulan Dzulhijjah, yang namanya kurban itu jadi mudoyak, hanya waktu sempit. Kalau yang namanya akikah itu kan boleh kapanpun. Boleh kapanpun. Ini kan pertanyaan biasanya muncul dari orang-orang yang sudah dewasa belum akikah umpama ya. Jadi karena mengambil madhab Imam Syafi'i, Imam Syafi'i mengatakan bolehnya kita berkurban meskipun kita sudah gede, dewasa ya. Jadi kalau sudah masuk tanggal 10 mah udah aja kurban aja gitu. Kalau sekarang nih masih Dzul Qaidah, kalau punya rezeki untuk akikah, akikah sekarang. Nanti pas Dzulhijjah mah apa? Kurban. Jadi jangan tanggal 10 muncul pertanyaan akikah heula itu kurban heula. Padahal dari kemarin dia tidak pernah ngomong masalah akikah. Ya, gitu ya. Silakan. Ada pertanyaan lagi Bapak Ustadz dari Ibu Trisnawati. Ustadz, Alhamdulillah tahun kemarin saya berkurban, tapi saya nggak lihat langsung saat penyembelihannya atau memalingkan kepala karena nggak tega lihat darahnya yang ngucur. Tapi saya ada di lokasi, apakah ini sah Pak Ustadz? Boleh. Sebenarnya tanpa hadir pun bebas ya, tanpa hadir pun nggak jadi masalah. Cuman ini kan ngomongin sebaiknya. Jadi bukan berarti kalau ibu tidak hadir itu jadi batal, enggak. Jadi kalau kita melihat setelah itu kita memalingkan karena takut darah, ya, ibu-ibu itu aneh ya. Setiap bulan datang darah tapi takut darah gitu, aneh ya. Jadi jangan takut darah ibu ya, kan ibu mah tiap bulan juga suka keluar darah. Kalau laki-laki mah kan tidak pernah keluar darah. Jadi itu ya. Jadi boleh meski kalau seandainya benar-benar dalam keadaan takut, kita tidak bisa melihat dan kita di lokasi itu sudah insya Allah terlibat. Jadi bukan jadi batal kalau kita tidak hadir. Bapak Ustadz saya nitip kurban di pondok, tapi saya tidak bisa hadir, nggak apa-apa. Insya Allah tanpa mengurangi kebaikan insya Allah. Baik, terima kasih Pak Ustadz, hatur nuhun. Baik, kita tutup saja cara kajian hari ini ya Pak Ustadz. Di acara terakhir Siap. yaitu ada doa bersama. Enggak Bapak Ustadz, boleh dipimpin.
Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin hamdan syakirin hamdan na'imin hamdan yuafi ni'amahu wa mazidah. Rabbana lakal hamdu wa lakal syukur kama yanbaghi li jalali wajhikal karim wa 'azimi sultanik. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma lakal hamdu wa ilaikal mushtaka wa antal musta'an. Wa la hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Allahumma ya Fatahu ya Razzaq urzuqna rizqan halalan thayyiban katsiran mubarakan fih min ghairi dhairin wa la quwwatin wa la ta'bin wa masyaqqatin min ajalatif wallahu latifun bi 'ibadihi yarzuqu may yasha wa al-qawiyul aziz. Ya Rabbi ya Tuhan kami, ampuni dosa kami. Ampuni kedua orang tua kami, ya Rabbi. Ampuni dosa kedua orang tua kami, muliakan mereka di dunia dan muliakan mereka di akhirat. Anugerahkan kepada kami, ya Allah, rezeki yang halal dan thayyiban. Yang dengan rezeki itu kami bisa mendekatkan diri kepadamu. Kami ingin mendapatkan rezeki yang halal, yang berkah, yang banyak, supaya kami bisa melaksanakan ibadah haji, supaya kami bisa bersedekah, supaya kami bisa berkurban dengan harta yang kau berikan kepada kami, ya Rabb. Ya Fatahu ya Razzaq urzuqna rizqan halalan thayyiban katsiran mubarakan fi min ghairi dhairin wala quwwatin wala ta'bin wala masyaqqatin min. Allahumma in kana rizquna fis samai fanzilhu. Seandainya rezeki kami, ya Allah, di hari ini masih di langit, kau turunkan. Seandainya rezeki kami masih di bumi, keluarkan. Seandainya rezeki kami masih jauh, dekatkan. Seandainya rezeki kami masih sulit, maka permudah, ya Rabb. Seandainya rezeki kami sedikit, maka perbanyak. Seandainya rezeki kami sudah banyak, berkahi, ya Allah. Ini permintaan kami di pagi hari ini, ya Rabb. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Bi fadlika subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Al-Fatihah. Shiratal mustaqim shiratal ladzina an'amta alaihim. Nuhun Pak Ustaz. Songsulna. Pak Haji atur nuhun. Nuhun. Sami Pak Yogi. Mudah-mudahan menjadi ilmu yang bermanfaat. Akhirul kalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah sudah selesai acara kajian kita hari ini. Semoga apa yang tadi Bapak Ustaz sampaikan itu selalu menjadi ilmu bagi kita juga dalam mau berkurban, dan juga kita bisa beristiqomah dalam melakukan perbuatan baik dan berada dalam akhir kata, kami yang bertugas mengucapkan terima kasih atas kehadiran Bapak Ibu semuanya, atas partisipasinya. Saya Nada, mohon maaf apabila ada kesalahan kata-kata atau pengucapan. Akhirul kalam, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.